untuk kembali melanjutkan apa yang sedang kita biasakan dalam beberapa hari yang lalu, dan insyaallah malam hari ini pun kita akan lanjutkan kembali, yaitu berbagi tentang cerita-cerita para aulia Allah, para kekasih Allah, yang kita berharap kepada Allah dengan menceritakan tentang mereka. Allah mantapkan iman kita, Allah kuatkan keyakinan kita kepada Allah dan Rasul dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul, dan semoga dengan ini pula Allah tanamkan kecintaan yang kuat kita kepada mereka para aulia salihin, baik mereka yang telah wafat yang kita ceritakan ataupun yang masih hidup bersama kita. Dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah dengan mengangkat cerita mereka menjadikan motivasi kita untuk mencontoh mereka. InsyaAllah hati kita dimantapkan oleh Allah, diterangkan, dibersihkan dari segala kotoran-kotoran ya Rabb, sebagaimana Engkau membersihkan hati-hati para awliya-Mu dari segala bentuk kotoran-kotoran. Ahbabna rahimakumullah, fidakumullah, faqakumullah. Sebagaimana yang sering kami sampaikan dalam memaknai makna al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Ulama umat Rasulullah adalah pewaris Rasulullah. Pewaris dalam makna bukan sekadar mereka mewarisi ilmu Rasulullah SAW, tetapi mereka juga mewarisi bermacam-macam apa yang ada pada diri Rasulullah. Di antara yang terbanyak yang selalu ada pada diri mereka para solihin, para aulia Allah adalah mewarisi ilmu dan akhlak budi pekerti Rasulullah. Mewarisi mujahadah yang dilakukan oleh Rasulullah, mewarisi kebersihan hati yang dimiliki oleh Rasulullah, mewarisi daripada bahkan mukjizat Rasulullah yang menjadi karomah buat mereka para aulia Allah. Ikhwan rahimakumullah, dalam kesempatan petang hari ini insyaallah kita akan menceritakan beberapa cerita para aulia Allah, baik yang berada di luar negeri kita ataupun yang ada di Pulau Jawa ataupun insyaallah juga ada di Palembang kita ini. Malam ini insyaallah kita akan bercerita tentang Al-Imam Al-Arabi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan juga cerita tentang Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Rizmi Syahab Galbun Tarim. Dan insyaallah mudah-mudahan ada waktu kita akan tambahkan juga dengan cerita salah satu tokoh ulama Palembang Darussalam. Mungkin insyaallah akan kita angkat kembali cerita tentang kisah Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab atau guru beliau Al-Habib Ali bin Ahmad Bahsin insyaallah taala. Ma'asyal ahbab, ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Apa yang ada pada diri Rasulullah SAW, bahkan juga yang terjadi pada mukjizat-mukjizat para nabi-nabi, terkadang kita dapatkan ikhwan persis atau menyerupai hal itu terjadi pada tokoh aulia Allah, pada orang-orang soleh. Kita banyak mendengar tentang mukjizat-mukjizat para anbiya, para aulia, para rasul. Persis seperti itu pula, walaupun tentu berbeda kedudukan mereka. Allah jadikan apa yang pernah terjadi pada nabi atau kepada Rasulullah pada khususnya berlaku pula pada ulama daripada para aulia solehin dari umat Nabi Muhammad SAW. Ikhwan rahimakumullah, di antara mukjizat Rasulullah SAW dari cerita yang sangat terkenal, Rasulullah SAW memiliki mukjizat mampu bercakap-cakap dengan selain manusia, dengan binatang, dengan hewan, bahkan dengan benda-benda mati. Rasul sering menyampaikan kepada kita ikhwan, bahwasannya kata Rasul SAW, tidak aku melewati jalanan di kota Mekah kecuali aku mendengar bebatuan, pepohonan, mereka berucap salam kepadaku. Rasulullah berkata demikian ikhwani. Bahkan kita tahu dalam di antara mukjizat Rasulullah SAW, beliau pernah memanggil pohon untuk datang kepadanya, dan pohon itu pun berjalan menemui Rasulullah SAW. Bahkan kita pun pernah mendengar bahwasanya pernah batu diletakkan di tangan Rasulullah berucap dan bertasbih di hadapan Rasulullah SAW. Nah ikhwani rahimakumullah, di antaranya juga yang kita dengar cerita tentang jaza, yaitu satu potongan pohon korma yang sudah tinggal potongan saja, sudah menjadi kayu, yang senantiasa dipakai oleh Rasulullah SAW untuk berkhutbah. Yattaki, Rasul bersandar seakan-akan mimbar buat Rasulullah, yaitu sepotong pohon korma yang disebut dengan jaza. Nah, sepotong pohon korma ini kita sudah mendengar ceritanya, mungkin cerita sangat masyhur, bagaimana ia pernah menangis begitu hebat di saat Rasulullah SAW tidak lagi menggunakan dirinya untuk berkhidmah kepada Rasulullah. Subhanallah ikhwani. Pohon korma yang sudah jadi kayu, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan mungkin lebih dari bertahun-tahun beliau itu dijadikan tempat bersandarnya Rasulullah SAW. Beliau merasakan dirinya mulia,
agung, hebat, luar biasa dikarenakan menjadi tempat bersandar Rasulullah di saat berkhutbah. Tapi di saat ia dipisahkan oleh Rasulullah, karena Rasul dibikinkan oleh sahabat mimbar yang benar-benar berbentuk mimbar, ini Jaza menangis. Kita semua tahu bagaimana ceritanya tersebut yang begitu mengharukan ikhwan. Nah, di situ Jaza ini pun kita dapatkan dari cerita mukjizat Rasulullah, ia bercakap-cakap dengan Rasulullah. Ada di situ nego antara beliau dengan Rasulullah. Ketika Jaza ini menangis dan didapatkan kalau yang menangis adalah Jaza, Rasul pun melipur, Rasul pun memberikan bentuk kasih sayang bagaikan seorang anak yang menangis, diusap oleh Rasulullah, dipeluk oleh Rasulullah SAW, sehingga ia pun merendah daripada tangisannya pun. Lalu dia pun mengadu kepada Rasulullah ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Karena terpisah dengan Rasulullah. Ikhwan rahimakumullah, dialog itu terjadi antara Rasulullah dengan ini Jaza, ini pohon. Sampai akhirnya Rasul memberikan ikhtiar, pilihan antara dia untuk kembali dipakai oleh Rasulullah sebagai mimbar, tapi kelak dia akan menjadi usang. Dia pun akan hancur, rusak dan menjadi tanah, hilang tanpa bekas. Atau saat ini tidak lagi dipakai oleh Rasulullah, tapi nanti dia akan dijadikan oleh Allah tumbuh di surganya Allah. Tumbuh itu rindang, orang berteduh di bawahnya, dan orang-orang ahli surga pun memakan daripada pohon tersebut, memakan buah dari pohon korma tersebut. Subhanallah, ini pohon korma memilih untuk kekal di surga bersama Rasulullah, bersama mereka para solehin, para anbiya. Orang-orang ahli surga akan merasakan kelezatan, kenikmatan daripada buah pohon kurma yang bersumber dari dirinya, yang akan ditanam oleh Rasulullah SAW dengan izin Allah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ikhwan rahimakumullah, dialog antara Rasulullah, bercakap-cakapnya Rasulullah dengan sepotong pohon kurma. Hal ini terjadi ikhwan rahimakumullah yang serupa walaupun tidak sama persis, tapi ada hubungan yang erat pada diri Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub, Syekhul Murabbi Al-Imam Al-Kabir Qutb Syahir Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi radhiyallahu an, sahibul si'un, sahibul kitab Simtud Durar, yang kita kenal dengan sahibul Maulid. Ikhwan rahimakumullah, dari pernah kami baca satu manaqib tentang beliau, diceritakan bahwasanya Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi terkenal adalah seorang tokoh ulama yang memiliki wibawa yang sangat agung, sangat hebat. Bukan hanya orang-orang awam, di kalangan para ulama, di kalangan para solihin, beliau sangat disegani, beliau sangat diagungkan, beliau memiliki wibawa atau haibah yang sangat tinggi ikhwani. Kalau beliau sudah duduk di situ majlis, maka diam semua manusia, tidak ada satupun yang berucap dan tidak ada satupun yang bergerak. Semua mereka tekun, benar-benar seakan-akan kejadian di zaman Rasulullah antara sahabat dengan Rasulullah SAW. Haibah yang begitu tinggi dimiliki oleh Imam Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi tidak lain dan tidak bukan ikhwan karena kedekatannya kepada Allah dan kedekatan beliau dengan Rasulullah. Diceritakan ikhwan rahimakumullah, suatu hari ketika selesai majlis, selesai roha, saat itu waktu yang luang, Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi mengambil waktu jedah untuk beristirahat. Beliau duduk beristirahat, lalu dihadapkan kepada beliau minuman dan kurang lebih satu piring, barangkali satu wadah yang berisi korma. Maka Habib Ali Habsyi pun menikmati korma tersebut. Beliau minum air, lalu beliau pun mengambil korma, ikhwan rahimakumullah. Beliau makan korma tersebut. Setelah selesai, beliau letakkan bijinya di tempat yang sudah disiapkan. Lalu beliau pun mengambil lagi korma yang kedua, beliau makan lagi, beliau letakkan bijinya. Begitulah seterusnya beliau lakukan ikhwan rahimakumullah. Subhanallah, di saat beliau sedang duduk menikmati waktu istirahatnya tersebut, terdengar suara yang gaib. Suara tapi nggak tahu wujud orangnya, nggak ada. Suara itu berkata, yang maknanya kurang lebih, ma'adham haibatak ya Habib Ali. Sungguh hebat wibawamu wahai Habib Ali. Mahad yaqdir yatakallam ilaik. Enggak ada satupun orang yang mampu bercakap-cakap dengan engkau. Enggak ada orang yang mampu berkata-kata di hadapanmu. Sungguh luar biasa engkau memiliki wibawa wahai Habib Ali. Habib Ali mendengar ini ucapan jelas. Tapi beliau lihat orang-orang di sekitarnya tidak ada yang mengajak beliau ngobrol. Masing-masing dengan kesibukan mereka. Habib Ali duduk pun tidak ada berteman orang. Orang yang duduk dekat dengan Habib Ali pun tidak mengajak beliau berbicara. Tapi ini suara jelas berbicara kepada Habib Ali Habsyi. Lalu Habib Ali Habsyi diam.
memperhatikan di sekitar, subhanallah, akhirnya ucapan itu pun berulang kembali, ikhwan rahimakumullah. Ucapan yang memberikan pujian, pengagungan kepada Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Lalu Ali Habsyi mendengarkan dengan seksama sumber dari mana suara tersebut. Subhanallah, ikhwan rahimakumullah. Ternyata Habib Ali Habsyi bisa memastikan suara yang berkata, ma'azama haibatak ya Habib Ali, alangkah agungnya, alangkah besarnya kau punya wibawa wahai Habib Ali. Ternyata bukan bersumber dari manusia, bukan bersumber dari malaikat Allah, bukan bersumber daripada jin, bukan bersumber daripada arwah salihin, tapi subhanallah ikhwan rahimakumullah, suara tersebut bersumber dari biji korma, salah satu biji korma yang ada di piring atau tempat yang disediakan khusus untuk biji korma tersebut. Lalu Habib Ali mendengarkan dengan seksama ikhwani, dan beliau pun mengetahui ternyata salah satu dari biji korma inilah yang mengucapkan kalimat tersebut. Lalu Habib Ali pun subhanallah dengan karomah yang Allah berikan seperti kakeknya Rasulullah. Kalau dulu kakeknya Rasulullah mampu bercakap-cakap dengan sepotong daripada pohon korma yang sudah mati, bukan jin, bukan malaikat, bukan arwah, bukan manusia yang bernyawa, tapi dari benda mati. Maka di sini Habib Ali pun dengan izin Allah mampu bercakap-cakap dengan biji korma tersebut. Habib Ali Habsyi tersenyum. Lalu beliau berkata kepada biji korma tersebut, beliau mengatakan, wahai biji korma, engkau mengatakan bahwasannya begitu tinggi, begitu besar apa yang diberikan Allah kepadaku dengan haibah dan wibawa yang kumiliki, sehingga semua orang tidak ada yang mampu untuk bercakap-cakap, untuk ngomong bersamaku. Lalu bagaimana engkau kok berani ngomong sama aku, kata Habib Ali Habsyi. Sedikit bercanda Habib Ali Habsyi mengatakan kepada biji korma tersebut, kau katakan orang nggak ada yang berani, tapi kok ente berani ngobrol sama ana. Subhanallah ikhwan, dialog antara Habib Ali Habsyi dengan ini biji korma. Ini biji korma jawab atas apa yang dikatakan oleh Habib Habsyi tersebut. Dia mengatakan, wa kaifala ya Habib Ali, bagaimana tidak wahai Habib Ali, aku tentu berani untuk berkata kepadamu, untuk bercakap-cakap kepadamu, karena aku wahai Habib Ali, ketahuilah sesungguhnya aku adalah korma yang buah korma yang keluar dari pohon yang merupakan keturunan dari pohon korma jaza yang dulu pernah menangis, dipeluk dan bercakap-cakap dengan kakekmu Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi. Subhanallah ikhwani. Habib Ali pun tersenyum ikhwani. Dipegang tu biji korma oleh Habib Ali. Beliau mengagukan Allah, bertasbih dan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan beliau letakkan kembali biji korma tersebut. Subhanallah. Ternyata biji korma pun ikhwan rahimakumullah, walaupun dia benda mati, dia memiliki kebanggaan, keagungan, merasa dirinya bersambung dengan satu benda mati yang dulu dicintai oleh Rasulullah dan mencintai Rasulullah SAW. Nah, bagaimana dengan kita ikhwan rahimakumullah? Kalau itu benda mati menjaga dirinya dan dia menjadi bangga, menjadi merasakan memiliki suatu kehebatan karena dulu dia punya nenek moyang katakanlah dari pohon ke pohon, dari pohon ke pohon, dari benih ke benih, dari benih ke benih sampai kepada pohon yang dulu hidup di zaman Rasulullah, lalu setelah pohon itu mati, pohonnya dijadikan tempat bersandar baginda Rasulullah SAW. Biji korma itu bersumber dari pohon asli, sehingga dia mengatakan, bagaimana aku tidak berani untuk bercakap-cakap dengan wahai Habib Ali, kalau dulu saja aku punya kakek, ya ini asal muasal pohon itu, dulu berani bercakap-cakap dengan Rasulullah SAW. Subhanallah ikhwan rahimakumullah. Inilah kelebihan yang Allah berikan kepada mereka para aulia Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afati min fitanihim. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Kemudian yang kedua, kita pun pernah mendengar cerita yang menarik, unik, ringan, tapi di sini juga menunjukkan tentang mukjizat Rasulullah SAW. Ikhwan rahimakumullah, cerita berhubungan antara beliau baginda Rasulullah SAW dengan pamanda beliau Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Ikhwan rahimakumullah, kejadian ini terjadi di saat perang Badar. Saat perang Badar Kubra. Waktu terjadi perang Badar, waktu itu umat Islam, ikhwan rahimakumullah, berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy membuat kekuatan yang hebat. Mereka dengan angkuh, dengan sombong, merasa dirinya hebat, membentuk pasukan yang sangat luar biasa untuk menyerang Rasulullah.
Kenapa? Karena memang mereka dari dulu telah membenci Rasulullah dan telah memusuhi Rasulullah, bahkan telah berusaha berulang kali untuk membunuh Rasul, dan telah banyak yang dibunuh oleh mereka dari kalangan umat Islam, pengikut Nabi Muhammad, dari para sahabat Rasulullah. Dengan izin Allah, Rasul pun hijrah ke Madinah, beliau disambut oleh orang Madinah, Muhajirin pun disambut oleh Madinah, muncullah kekuatan yang diberikan oleh Allah, sampailah datang izin untuk Rasul dan para sahabat untuk melakukan penyerangan kepada orang-orang kafir yang dulu menyerang mereka. Kita ingat cerita sebab daripada perang Badar ini, ikhwan, adalah di saat itu Rasulullah SAW mendengar bahwasanya Abi Sufyan sebelum beliau masuk Islam sedang berjalan dari negeri Syam akan melintas dekat kota Madinah, pulang menuju ke Mekah membawa dagangan yang besar milik orang-orang kafir Quraisy. Lalu Rasulullah SAW pun dengan izin Allah berusaha untuk mencekal dan menyerang dan mengambil harta milik orang-orang kafir, karena mereka telah berbuat zalim yang luar biasa kepada umat Islam. Maka Rasulullah SAW menyiapkan pasukan yang sedikit, pasukan yang kecil. Kita tahu jumlahnya nggak lebih dari 313 orang, dengan perlengkapan yang bukan perlengkapan perang, memang bukan tujuan untuk berperang. Keluar dengan ala kadarnya, dengan kendaraan yang pun ala kadarnya, beliau keluar untuk mencekal kelompok pedagang Abi Sufyan. Tapi subhanallah, dengan izin Allah, ini semua aturan Allah, Abi Sufyan dapat kabar kalau Rasulullah dan sekelompok umat Islam bersama Nabi akan keluar dari Madinah mencekal mereka di tengah perjalanan. Akhirnya Abi Sufyan, karena memang dia orang yang pandai, dia mencari jalan lain untuk menyelamatkan dirinya, pasukan, kelompoknya, dan juga dagangan milik beliau dan milik orang-orang kafir Quraisy yang semua mereka menitip dagangan kepada mereka kepada Abi Sufyan. Singkat cerita, mereka selamat. Namun sebelum mereka selamat, Abi Sufyan telah teriak minta tolong, mengutus seorang untuk datang ke Mekah biar memberikan bantuan untuk menyelamatkan Abi Sufyan dan pasukannya. Sehingga saat itu ikhwani, orang-orang kafir semuanya mereka bersatu padu. Mereka merasa diri mereka terancam, harta mereka terancam, mereka membuat pasukannya kuat yang hebat untuk menghancurkan pasukan Nabi Muhammad SAW, bahkan untuk menyerang kota Madinah. Ikhwan rahimakumullah, singkat cerita, semua orang dipaksakan oleh mereka untuk ikut turun berjuang membela mereka, harta mereka, kedudukan mereka, martabat mereka. Karena mereka ngerasa dihinakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka mereka membuat pasukan. Semua orang harus ikut perang. Siapa yang nggak ikut perang, diejek oleh mereka, dihinakan oleh mereka, diperolok oleh mereka, bahkan dikatakan banci, dikatakan bukan laki-laki, dikatakan perempuan. Siapapun mereka, dipaksakan oleh pembesar kafir-kafir Quraisy itu untuk keluar berperang, sehingga terbentuklah pasukan yang cukup besar, mencapai kurang lebih 1000 jumlah pasukan dengan perlengkapan yang super hebat. Nah, ikhwan rahimakumullah, di antara mereka yang ikut perang itu ada sosok paman Rasulullah, Sayyidina Abbas. Yang mana kita semua tahu ikhwani, Abbas bukanlah orang yang membenci Rasulullah. Bahkan beliau adalah seorang yang telah mukmin kepada Nabi Muhammad SAW dari semenjak Rasulullah masih kecil. Beliau membela Rasulullah, beliau yang berjuang untuk Rasulullah. Tapi beliau dalam posisi saat itu memiliki kedudukan di kalangan orang kafir, sehingga beliau tidak segera menampakkan keislamannya. Tapi kalau ditanya tentang mukmin, wallah ikhwan, Abbas telah mukmin kepada Nabi, menyaksikan kelebihan Rasulullah dari semenjak Rasulullah masih kecil. Ikhwan rahimakumullah. Nah, singkat cerita yang ingin kami angkat di sini adalah kejadian waktu itu Sayyidina Abbas sudah menyiapkan dirinya untuk ikut perang dengan keterpaksaan yang sangat. Karena beliau tidak ada sedikit pun terlintas pada dirinya untuk memerangi Rasulullah dan para sahabatnya. Bahkan beliau itu mencintai Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Tapi karena desakan-desakan orang kafir, akhirnya beliau pun keluar. Nah, sebelum beliau keluar, ikhwan rahimakumullah, nah di sini ceritanya. Beliau memanggil istrinya Ummu Fadl. Ummu Fadl adalah anak beliau, saudara daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau memanggil Ummu Fadl. Masuk ke kamar, duduk berdua, nggak ada orang yang dengar, nggak ada orang yang lihat. Itu pun dilakukan secara bisik-bisik. Abbas mengeluarkan satu kotak perhiasan emas, perak, dan segala macam perhiasan yang cukup mewah dan banyak jumlahnya. Abbas udah mikir, udah punya firasat, barangkali kalau aku keluar berperang, bertemu dengan Muhammad dan pasukannya, siapa tahu mungkin aku akan menemui ajal. Mungkin nggak balik lagi. Sehingga Abbas ingin melipur istrinya. Beliau memanggil istrinya dan beliau mengatakan, ini harta yang cukup besar ikhwani. Beliau serahkan sama istrinya Ummu Fadl, ya Ummu Fadl, ini aku serahkan kepadamu, aku berikan kepadamu. Ku berikan ini semua perhiasan
sebagai persiapan barangkali seandainya aku nggak balik lagi, kata beliau. Kalau aku sampai mati dalam perperangan bersama melawan Muhammad dan pasukannya, maka tenangkan dirimu wahai Ummu Fadl, engkau nggak bakalan jadi janda miskin. Engkau nggak bakal jadi janda miskin karena begitu besar dan banyak perhiasan dan harta yang diberikan oleh Abbas. Singkat cerita ikhwan, hanya beliau pun keluar ikut berperang. Perang pun terjadi, Islam diberikan kekuatan, menang, orang kafir banyak yang terbunuh, tewas, dan tidak sedikit di antara mereka yang ditawan oleh pasukan Rasulullah SAW, termasuk paman Rasulullah yang tertawan. Kemudian kita tahu Rasulullah SAW setelah bermusyawarah dengan sahabat menentukan atas tawanan-tawanan ini mereka tidak akan dilepaskan untuk pulang kecuali ada tebusan dari keluarga mereka dari Mekah untuk menebus mereka. Ada tebusan berarti ini orang bisa bebas pulang ke Mekah. Tidak ada tebusan maka ini orang akan tertawan selama-lamanya di tangan umat Islam. Namun di situ subhanallah ikhwan ada pengecualian dan juga istisna. Rahmahnya Rasulullah SAW, datang beberapa orang dari kelompok pasukan Mekah kafir yang tertawan, yang juga sebetulnya mereka pun bukan orang yang membenci Rasulullah SAW. Mereka fuqara masakin, mereka orang miskin, orang fakir yang dipaksa untuk perang oleh pembesar-pembesar orang Mekah, orang kafir Mekah. Nah mereka ini datang kepada Rasulullah, memelas, meminta tolong kepada Nabi akan mereka dilepaskan tanpa harus membayar tebusan. Kenapa? Karena mereka nggak punya tebusan. Mereka bukan orang kaya, mereka orang miskin. Mereka orang miskin. Rasul pun paham, Rasul pun tahu memang mereka adalah orang-orang yang fakir, yang miskin, dan Rasul pun tahu tidak ada kebencian pada diri mereka kepada Rasul dan para sahabat. Maka akhirnya Rasulullah membebaskan mereka tanpa syarat. Nah subhanallah ikhwan rahimakumullah, adanya orang yang dibebaskan di sini didengar oleh Abbas radhiyallahu an, maka akhirnya Abbas pun memberanikan diri datang kepada Nabi. Karena beliau merasa, ya kata orang pede, ya percaya diri, aku adalah paman Muhammad, paman Rasulullah. Kedua, aku pun akan berkata kalau aku orang miskin. Mudah-mudahan dengan dua perkara ini aku akan dibebaskan oleh Muhammad, pulang dengan tanpa syarat, tanpa menebus dengan apapun imbalan. Subhanallah ikhwan rahimakumullah, paman Rasulullah Abbas datang kepada Rasulullah. Untuk apa? Untuk minta ibah, minta kasihan, agar Rasulullah membebaskan beliau dengan tanpa imbalan, tanpa tebusan. Dia pun mengaku dirinya sebagai seorang fakir, dan beliau pun mengingatkan Nabi kalau dirinya adalah paman Rasulullah. Dalam agama Rasul tidak pilih kasih ikhwan rahimakumullah. Walaupun itu paman Rasulullah, kalau memang ia termasuk dalam kelompok yang memusuhi Islam, walaupun dia tidak memusuhi Islam, Nabi akan bersikap adil secara zahir di hadapan para sahabat. Beliau tidak akan membebaskan paman karena dia kedudukannya adalah paman Rasulullah. Alasan kedua, Abbas berkata kepada Rasulullah. Sayyidina Abbas mengatakan, ikhwan rahimakumullah, ya Muhammad, ucapan itu kurang lebih begini, ya. Berikanlah kesempatan untukku untuk pulang. Engkau mengharuskan menebus, orang bisa pulang. Sungguh aku ini dalam keadaan gak punya apa-apa, wahai Muhammad. Aku gak punya harta untuk bisa digunakan oleh keluargaku untuk menebus aku. Maka izinkanlah aku pulang, karena aku gak punya apapun buat tebusan, wahai Muhammad. Beliau berkata dengan secara macam, dan yang dijadikan modal utama, beliau ngaku dirinya fakir, dirinya miskin. Subhanallah ikhwan rahimakumullah. Ketika Abbas berkata demikian itu, ngaku dirinya fakir, miskin, Rasulullah tersenyum dengan senyum yang begitu merekah. Tertawa Rasulullah. Rasulullah berkata kepada Abbas, wahai pamanku, engkau mengatakan dirimu orang yang fakir, orang yang miskin, gak punya harta, gak punya apa-apa untuk tebusan. Wahai paman, kata Rasulullah, bagaimana dengan cerita ada seorang suami yang duduk dengan istrinya di kamar, ketika ia hendak pergi berperang menyerang kami orang-orang Islam, dan dia berkata kepada istrinya, wahai Ummu Fadl, jangan kau bersedih, seandainya aku nanti tidak pulang, dalam mana aku mati dalam perperangan ini, engkau nggak bakalan jadi janda miskin. Ini harta aku berikan kepadamu. Dengar ini kaget Sayyidina Abbas ikhwani. Wallah, kata Abbas, dari mana engkau tahu wahai Muhammad? Tidak ada orang yang tahu hal itu kecuali aku dan istriku. Rasul hanya tersenyum dan mengarahkan kepada isyarat kalau beliau diberitahu oleh Allah, karena Allah maha pengetahui, maha tahu tentang apapun yang dilakukan oleh hambanya. Nah disitulah Abbas ikhwan rahimakumullah semakin kuat keyakinannya kepada Rasulullah, dan beliau pun masuk Islam, mengikrarkan Islamnya, masuk Islam. Subhanallah.
Beliau dengan istrinya sembunyi-sembunyi di Mekah, ngobrol dengan ucapan ternyata Rasulullah tahu, sementara Rasulullah ada di kota Madinah. Subhanallah ikhwani. Ikhwan rahimakumullah, sedikit ada kemirikan dengan cerita seperti ini kalau kita sambungkan yang terjadi pada Al-Imam Al-Arbil Al-Qutub Qalbun Tarim, Al-Habib Al-Barakah, Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syihab min kibar awliyaillah yang semua kita mengenal. Yang alhamdulillah fadlillah beliau punya abah dimakamkan di kota Palembang, Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab. Banyak cerita tentang Habib Alwi ini ikhwani, banyak cerita yang hebat. Nah, di antara ceritanya diceritakan ikhwan rahimakumullah, ketika Habib Alwi berada di kota Tarim, beliau suatu hari dikunjungi oleh seorang hadarim juga yang sempat tinggal lama di kota Palembang dan sempat berguru dengan abahnya, yaitu murid Abah Habib Alwi, murid Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab. Orang ini ikhwan di Indonesia hidup lama di Palembang. Ya, orang Hadramut beda tentu dengan kehidupan orang yang di luar Hadramut. Di Hadramut mereka semua dengan segala bentuk kesempurnaan, kebaikan, kemuliaan. Mereka tidak melakukan hal-hal yang buruk. Termasuklah perkara yang namanya ngisep, tumbak, merokok. Orang Hadramut enggak mengenal itu ikhwani. Bahkan maaf, sampai akhir kami masih mondok di Hadramut, tahun 2008 kurang lebih kami pulang, sangat jarang kami menyaksikan orang-orang di Hadramut itu yang merokok. Kalau ada orang merokok, bisa dipastikan itu bukan orang Hadramut. Apalagi Tarim, mereka bukan orang Tarim. Masih sangat dianggap tabu dan aib. Mudah-mudahan Allah jaga terus kota Tarim dan Hadramut dari segala bentuk keburukan. Nah, sedangkan ini orang ikhwan, dia dari Palembang. Dia dari Palembang. Dia sudah punya kebiasaan macam-macam. Di antaranya dia orang yang suka merokok. Suka merokok. Singkat cerita, dia datang, dia pulang ke Hadramut. Ketika pulang ke Hadramut, dia merasakan dirinya kangen dan pengen ketemu dengan putra gurunya, yaitu Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syihab. Maka ia pun menetapkan suatu waktu, singkat cerita dia bersilaturahmi, dia ziarahi Habib Alwi. Habib Alwi waktu itu masih muda. Ini orang sudah cukup tua, murid abahnya. Nah, ketika orang ini datang, dia ke Hadramut masih dengan membawa beberapa kebiasaan buruknya. Di antaranya dia masih suka merokok, tapi sembunyi-sembunyi. Dia tahu di Hadramut orang bakal ngamuk kalau lihat orang merokok, apalagi zaman dulu. Jadi dia kalau ngerokok di rumah pun ngumpet-ngumpet. Nah, kalau dia keluar ke kebun, dia suka bawa rokok. Dia ngerokok di kebun kurma. Hari itu dia berkunjung kepada Habib Alwi. Ketika dia sudah hampir mendekati rumah Habib Alwi, dia teringat kalau di kantongnya ada rokok. Dan dia tahu Habib Alwi orang yang luar biasa, orang yang soleh, yang alim, yang sangat membenci perkara-perkara seperti ini. Akhirnya orang ini ikhwan rahimakumullah, apa yang dia lakukan? Sebelum dia sampai ke rumah Habib Alwi, masih cukup jauh. Depan rumah Habib Alwi, pengkolan, di situ dia lihat ada satu batu besar. Apa yang dia lakukan? Rokok dia keluarkan, dia sembunyikan, dia taruh di bawah batu. Dia sembunyikan, dia taruh di bawah batu rokok tersebut. Udah, dia ngerasa udah aman. Hanya dia datang, ketuk pintu rumah Habib Alwi, dibuka, disambut, ahlan wa sahlan. Habib Alwi pun Masya Allah menghormati dengan luar biasa. Karena dia orang tua dan juga adalah murid dari abahnya. Datang dari kota Palembang. Disambut dengan begitu luar biasa ikhwan. Terjadilah dialog yang cukup panjang. Nah, subhanallah, setiap lagi ngobrol begini dengan Habib Alwi, ini orang suka batuk. Habib Alwi paham, ini orang batuk sebabnya merokok. Tapi ini orang berusaha nutupin. Hanya udah, sudah mau pulang, dia bilang kepada Habib Alwi, ya Alwi, doakan biar aku ini sehat, biar nggak batuk-batuk lagi. Akhirnya Habib Alwi ketawa, senyum. Habib Alwi bilang, ya Syekh, ya Ammi, wahai paman, wahai Syekh, kata Habib Alwi, kalau kau pengen nggak batuk lagi, kau berhenti merokok. Ini orang kaget. Dia langsung menutupi, wah enggak, aku enggak merokok, itu dulu, sekarang aku udah ngerokok lagi, udah. Katanya, enggak ngerokok lagi aku sudah, doakan biar aku sehat. Ya khair, kata Habib Alwi, didoakan. Dah, akhirnya dia pulang ikhwan. Pas pulang, pamitan, salaman, udah keluar, pas keluar dari rumah, Habib Alwi teriak sama nih orang. Ya Ammi, la tansa tumbak hagak tahtal hajar. Wahai paman, jangan lupa rokokmu yang di bawah batu ambil. Subhanallah ikhwan. Ini orang pas dengar itu putar badan, cuma nunduk. Malu luar biasa dia. Kaget dan malu luar biasa. Ternyata Habib Alwi tahu dengan apa yang dia kerjakan, walaupun dia lakukan itu jauh di luar rumah Habib Alwi, dan secara kasat mata orang nggak tahu, Habib Alwi pun nggak tahu. Subhanallah ikhwan rahimakumullah. Hanya orang yang pun tunduk malu, dia balik lagi Habib Alwi, cium tangan Habib Alwi dan minta maaf karena dia telah berbohong. Dari saat itulah akhirnya ini orang enggak merokok lagi.
subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, sallu ala nabi. Luar biasa ikhwan rahimakumullah. Itulah di antara beberapa karamah yang Allah berikan kepada orang-orang soleh. Mereka diberikan Allah mengetahui apa-apa yang di luar kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Ini tidak lain seperti yang sudah kita bacakan hadisnya, karena mereka menjaga hak-haknya Allah, mereka memperbanyak setelah melakukan yang wajib, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga Allah jadikan pandangan mereka berbeda dengan pandangan manusia biasa, pendengaran mereka berbeda pula dengan pendengaran manusia biasa. Akhwani ahbabi rahimakumullah, hafizakumullah, faqakumullah. Kemudian yang ketiga, kalau boleh kita ambil satu cerita tentang, kembali kami angkat di sini cerita Al-Imam Al-Arbil Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syihab. Ini cerita kami dapatkan langsung dari guru kami Al-Walid Al-Am Al-Habib Al-Barakah Al-Marhum Al-Ustadz Muhammad bin Alwi bin Syihab. Ustadz Muhammad bin Alwi bin Syihab rahimahullah yang wafat kurang lebih 2 tahun yang lalu. Masyaallah ikhwan rahimakumullah, Habib Muhammad ini guru kami bercerita kepada kami tentang pengalaman beliau dengan Habib Umar bin Ahmad bin Syihab yang paling kita ceritakan. Habib Muhammad dikenal juga dengan sebutan Ustadz Muhammad Alawiyah. Kenapa beliau disebut Ustadz Muhammad Alawiyah? Karena beliau itu abahnya Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, itu punya toko kitab, buku-buku agama, kitab kuning, segala macam menjual, nama tokonya Alawiyah. Sehingga dinisbahkanlah beliau dengan nama toko tersebut. Nah, Habib Muhammad ketika beliau pulang dari mondok, selesai mondok di Lawang, setelah mondok di Gontor, beliau pernah mondok juga di Darul Hadis, Masya Allah, tabarakallah, seorang habaib kita yang sangat luar biasa dengan keberkahnya. Beliau ditugaskan juga oleh abahnya untuk membantu beliau jaga toko buku. Nah, suatu hari ikhwan, datanglah seorang, ini orang Syiah. Cuma Habib Muhammad ini nggak tahu barangkali saat itu kalau ini orang Syiah. Waktu itu Syiah sudah mulai berkembang. Lalu orang ini datang ke toko beliau, lalu menanyakan kepada Habib Muhammad, ada kitab baru lagi enggak? Ada kitab baru lagi enggak? Habib Muhammad dengan polosnya, spontan langsung bilang, ada Habib, ada. Ini orang habaib juga yang Syiah ini. Ada Habib, ada. Langsung beliau ngambilkan dari kardus kitab yang baru. Ternyata kitab itu berisi tentang rad terhadap Syiah. Kitab berisi tentang mengupas tentang keburukan tentang Syiah. Ketika orang ini nerima kitab, dia langsung ngamuk marah, puas dibanting. Kulil adab inti, kurang ajar inti, kata orang itu. Habib Muhammad kaget, loh kok aku dimarahin? Kok aku dimarahin? Dia nanya kitab baru, aku kasih kitab baru, kok dia marah? Akhirnya Habib Muhammad dikasih tahu sama itu orang Syiah, kau kasih kisah tentang rad Syiah, wajar dia ngamuk, dia marah. Oh, ana enggak tahu, kata Habib Muhammad. Subhanallah ikhwan. Ini kejadian di pasar. Kejadian di pasar. Selang beberapa hari Habib Muhammad silaturahmi berkunjung ke Habib Umar bin Ahmad bin Syihab. Seperti yang kami ceritakan kemarin ikhwan. Kalau kita duduk sama Habib Umar bin Ahmad bin Syihab ini, subhanallah, tidak perlu kita buka cerita. Dengan izin Allah, beliau tahu dengan apa yang akan kita tanyakan atau apa yang akan kita ceritakan kepada beliau. Dengan izin Allah. Nah, Habib Muhammad duduk dengan beberapa jamaah. Ketika beliau duduk bersama jamaah, Habib Umar mulai bercerita sampai akhirnya Habib Umar bin Ahmad bin Syihab ngomong sambil memandang ke Habib Muhammad bin Ali bin Syihab sambil ketawa, biasa kebiasaan Ustaz Umar itu sambil ketawa beliau mengatakan subhanallah, ketawa beliau begitu. Memang zaman ini aneh, kata Habib Umar bin Ahmad bin Syihab. Ada orang dikasih kitab ngamuk-ngamuk, marah-marah. Kaget Habib Muhammad. Ya Allah, ini Habib Umar tahu dari mana kejadian itu? Uang nanya ada kitab dak, kita tunjuk kitab, marah-marah dia ngamuk-ngamuk. Subhanallah ikhwan rahimakumullah. Ini kejadian yang dialami oleh Habib Muhammad bin Ali bin Syihab terhadap atas satu karamah kasyafnya Imam Al-Habib Al-Arbillah Umar bin Ahmad bin Syihab radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan ikhwan rahimakumullah, 3 cerita ini menjadikan satu bekal buat kita. Apalagi di sini kita banyak menceritakan juga tentang Rasulullah SAW. Kalau cerita aulia saja mendatangkan keberkahan, apalagi cerita tentang Rasulullah SAW. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka dan memberikan keberkahan untuk kita, dan Allah tambahkan cinta kita kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna ya rabbi tariqatihim wal mu'afati minal fitani. Allahumma ya muhawil ahwal hawil halana wal muslimin ila ahsanil hal bihaqqika ya Allah ya aziz ya muta'al bihaqqi maula bilal wa haula rijal ya rabbi bihim wa bi alihim min ajil bin nas bil faraji wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.